Kali ini kita akan membahas salah satu materi besar dari matematika, khusus untuk OSN Matematika SMA, ini tentang aljabar. Ini dalam kaitannya dengan pemfaktoran dan penguraian. Untuk konsep pemfaktoran dan penguraian, teman-teman bisa lihat itu sudah saya letakkan pada bagian kiri layar. Jadi untuk lebih memahami itu, alangkah baiknya kita langsung mengerjakan soal yang berkaitan dengan pemfaktoran dan penguraian, teman-teman. Jadi contoh soalnya seperti ini. Jadi X tambah Y tambah 3 akar X tambah Y sama dengan 18, dan X kurang Y kurang 2 akar X kurang Y itu sama dengan 15. Kita disuruh menentukan nilai dari X kali Y, teman-teman. Jadi untuk mengerjakan soal aljabar, itu langkah pengerjaannya tidak harus sama ataupun satu, ya teman-teman. Ini bisa berkembang menjadi banyak, tergantung bagaimana pemahaman teman-teman semua. Jadi di sini saya bisa membantu teman-teman untuk menjelaskan soal seperti ini dengan dua cara. Jadi untuk cara satunya, kita buat per tahap, teman-teman. Ini dari persamaan pertama dulu. Ini dari persamaan X tambah Y ditambah 3 akar X tambah Y sama dengan 18. Jadi sini X tambah Y berarti kita misalkan di sini X tambah Y itu sama dengan P, teman-teman. Maka diperoleh di persamaan di atas itu jadinya X tambah Y, berarti X tambah Y jadi P ditambah 3 akar P sama dengan 18. Lalu P nya kita pindahkan, P yang ini kita pindahkan ke ruas kanan, teman-teman. Berarti 3 akar P itu sama dengan 18 dikurang P. Selanjutnya, agar akalnya hilang, teman-teman, kedua ruas kita kuadratkan. Berarti yang di sini jadinya 3,29, ya teman-teman. Lalu akar P dipangkatkan 2 itu P sama dengan, untuk 18 kurang P kuadrat itu kita gunakan konsep yang ini, teman-teman. Berarti jadinya X kuadrat, berarti X nya di sini 18, teman-teman. 18 kuadrat dikurang 2XY, berarti 2 dikali X nya 18 dikali Y nya adalah P, lalu ditambah Y kuadrat, Y di kuadrat, Y di sini adalah P, ya teman-teman. Berarti di sini P kuadrat. Berarti di sini jadinya 9P itu sama dengan 18 kuadrat itu sama dengan 324, teman-teman. Lalu dikurang ini jadinya 36P ditambah P kuadrat. Lalu berikutnya 9P kita pindahkan ke ruas kanan, teman-teman. Jadi nanti ruas kanannya menjadi, di ruas kirinya jadi 0, di ruas kanannya jadinya P kuadrat kurang 36P. Lalu 9P tadi pindah ke ruas kanan, berarti kurang 9P tambah 324. Berarti di sini jadinya P kuadrat min 36P kurang 9P itu kita dapat negatif 45P tambah 324 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan, ya teman-teman. Ini kalau difaktorkan, ya, positif ini ada tanda negatif untuk koefisien P nya, berarti otomatis oke, negatif teman-teman. Negatif 36
dikali dengan 9 teman-teman. Jadi negatif 36 dikali negatif 9 itu kita dapat 324, dan negatif 36 ditambah negatif 9 itu kita dapat negatif 45 yang merupakan koefisien dari B. Jadi kita dapat di sini pertama P kurang 36 sama dengan 0, berarti P sama dengan 36. Lalu berikutnya P kurang 9 sama dengan 0, berarti P nya sama dengan 9. Jadi ada dua nilai P nya, kita lihat mana yang memenuhi teman-teman. Untuk mengetahui mana nilai P yang memenuhi, jadi kita bisa masukkan nilai P tadi itu sama dengan nilai dari X tambah Y itu ke persamaan awal tadi teman-teman. Ini persamaan awal tadi X tambah Y tambah 3 akar X tambah Y itu sama dengan 18. Jadi nilai P nya memenuhi apabila hasil dari ruas kiri dan kanannya sama teman-teman. Jadi nilai ruas kirinya harus sama dengan 18. Jadi X tambahnya kita ganti dan 36 ditambah 3 akar 36. Oke, ini tidak mungkin sama dengan 18 ya teman-teman. Kan teman-teman bisa lihat di sini saja sudah 36, ketika ditambah tidak mungkin hasilnya 18. Berarti untuk P sama dengan 36. Jadi untuk P sama dengan 36 ini tidak memenuhi. Oke, selanjutnya untuk P sama dengan 9 teman-teman. Berarti di sini X tambah Y tetap, lalu ditambah 3 akar X tambah Y sama dengan 18. X tambah Y nya 9, berarti 9 ditambah 3 akar 9 sama dengan 18. Oke teman-teman, 9 ditambah 3 akar 9, berarti kali 3 juga 9, 9 tambah 9 itu 18. Dan di sini ruas kiri dan ruas kanan nilainya sama, berarti nilai P sama dengan 9 ini memenuhi ya teman-teman. Berarti kita ambil nilai P sama dengan 9. Oke, selanjutnya karena P sama dengan 9 memenuhi, kita gunakan P sama 9 sebagai patokan untuk selanjutnya mencari nilai X dan Y. Jadi P tadi sama dengan X tambah Y teman-teman. Berarti X tambah Y sama dengan 9. Berarti di sini X nya itu sama dengan 9 dikurang Y. Jadi pindahkan ke ruas kanan. Selanjutnya kita substitusi X sama dengan 9 kurang Y ke persamaan X kurang Y kurang 2 akar X kurang Y sama dengan 15. Kita tulis ulang persamaannya di sini. Di sini X kurang Y kurang 2 akar X kurang Y sama dengan 15. Lalu kita ganti X nya dengan 9 kurang Y teman-teman. X di sini kita ganti 9 kurang Y dikurang Y dikurang 2 akar X nya kita ganti 9 kurang Y dikurang Y lagi ya teman-teman, itu sama dengan 15. Di sini jadinya 9 kurang 2Y kurang 2 akar 9 kurang 2Y sama dengan 15. Oke, lalu selanjutnya 9 kurang 2 nya kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti di ruas kirinya tinggal negatif 2 akar 9 kurang 2Y sama dengan 15 kurang 9 tambah 2Y. Jadi di sini negatif 2 akar
9 kurang 2Y ini sama dengan 15 kurang 9 itu sama dengan 6. Berarti 6 tambah 2Y. Ini bisa disederhanakan ya teman-teman. Kita bagi dengan 2. Berarti jadinya di sini negatif. Ya, bagi 2 jadi negatif. 9 kurang 2Y sama dengan 6 bagi 2, 3. 2Y dibagi 2 itu sama dengan Y. Kedua ruas kita pangkatkan 2. Berarti di sini negatif habis. Ini akarnya hilang. Berarti tinggal 9 kurang 2Y. Ini sama dengan 3 tambah Y kuadrat. Berarti ini 3 kuadrat. Berarti 9. Kita gunakan yang ini teman. Setelah ini ditambah 2XY berarti dapat di sini 6Y ditambah Y kuadrat. Lalu ini semua pindah ke ruas kanan. Nanti kita peroleh di sini Y kuadrat Y kuadrat tambah 6Y tambah 2Y teman tambah 9 ini, lalu 9 nya ini pindah ke ruas kanan jadinya kurang 9 sama dengan 0. Berarti kita peroleh di sini Y kuadrat tambah 8Y 9 habis itu sama dengan 0. Sehingga kita dapat di sini Y kuadrat tambah 8Y itu bisa kita faktorkan jadi Y dikali Y tambah 8 sama dengan 0. Sehingga kita dapat nilai yang pertama nilai Y sama dengan 0. Berikutnya ini Y tambah 8 sama dengan 0. Berarti Y nya sama dengan negatif 8. Oke, jadi kita dapat yang pertama untuk Y sama dengan 0, maka nilai X nya sama dengan, jadi X di sini tadi sama dengan 9 kurang Y teman. Berarti 9 kurang Y nya 0 buat sama dengan 9. Berarti di sini pasangan berurutnya itu 9,0. Berikutnya untuk Y sama dengan negatif 8, berarti X nya sama dengan 9 dikurang negatif 8 sehingga dapat sini 17. Untuk pasangan berurutnya di sini jadi 17, negatif 8. Oke, selanjutnya karena masih ada dua nilai, kita uji coba ya teman. Kira-kira mana yang memenuhi persamaan. Jadi uji cobanya untuk pertama ini untuk 9,0 ya teman. Untuk titik 9,0 berarti X nya 9, Y nya 0 ya teman. Kita masukkan ke persamaan yang ini teman-teman. X kurang Y kurang 2 akar X kurang Y sama dengan 15. Jadi yang memenuhi adalah nilai pada ruas kiri dan ruas kanannya sama teman-teman. Jadi kita ganti X nya 9 dan Y nya 0. Sini 9 kurang 0. Di sini kita dapat ini 9 dikurang 6 ya teman-teman. Jadi sini hasilnya 9 kurang 6 itu sama dengan 3. Jadi ruas kiri dan ruas kanannya tidak sama. Ya, sehingga untuk titik 9,0 ini tidak memenuhi. Oke, selanjutnya untuk pasang berurut kedua tadi untuk titik 17, negatif 8. Di sini tetap X kurang Y dikurang 2 akar X kurang Y sama dengan 15. Itu ganti X nya 17 dan Y nya negatif 8 kurang 2 akar
X-nya 17 kurang negatif 8 sama dengan 15. Ini 17 ditambah 8 itu sama dengan 25 teman-teman. 25 dikurang, ini akar 17 dikurang min 8, itu hasilnya akar dari 25. Itu akar 25 berarti 95, sehingga dapat di sini nanti 25 dikurang 10, jadi hasilnya 15. Jadi di sini titik 17, negatif 8 nya ini memenuhi. Jadi karena sudah memenuhi, maka kita bisa menentukan nilai X kali Y, teman. Jadi nilai X kali Y nya itu sama dengan 17 dikali negatif 8, itu sama dengan negatif 135. Jadi untuk cara 2, seperti biasa kita tuliskan persamaan yang pertamanya dulu. X tambah Y tambah 3 akar X tambah Y sama dengan 18. Jadi kita misalkan akar X tambah Y itu sama dengan A, teman-teman. Maka diperoleh persamaan di atasnya menjadi, maka diperoleh, kita rubah dulu persamaan di atasnya, teman-teman. Jadi ini supaya jadi akar X tambah Y, maka X tambahnya kita rubah jadi akar X tambah Y dipangkatkan 2 ditambah 3 akar X tambah Y sama dengan 18. Jadi nilai dari akar X tambah Y dipangkatkan 2 itu nilainya sama dengan X tambah Y, teman-teman. Jadi nilainya tidak berubah. Lalu kita ganti akar X tambah Y nya dengan A, berarti A kuadrat ditambah 3A, 18 nya pindah ke ruas kiri, jadi kurang 18 sama dengan 0. Berarti kita peroleh di sini, kita bisa faktorkan. Ini jadinya nanti ini A tambah 6 dikali A kurang 3 sama 0. Berarti dapat di sini A tambah 6 sama dengan 0, berarti A nya sama dengan negatif 6. Ini tidak memenuhi, teman-teman, karena nilai dari akar X tambah Y nya harus lebih besar dari 0 ya, teman-teman, supaya hasilnya itu bilangan real. Nah, berikutnya A kurang 3 sama dengan 0, berarti di sini A sama dengan 3. Ini dia memenuhi karena nilainya lebih besar dari 0. Oke. Berarti kita peroleh di sini karena A sama dengan 3 memenuhi. Jadi A sama dengan 3. Itu kita ganti A tadi akar X tambah Y sama dengan 3. Kita kuadratkan kedua ruas. Berarti jadinya ini X tambah Y sama dengan ini, kita kuadratkan kedua ruas tadi sama dengan 9. Ini kita jadikan persamaan 1. Selanjutnya kita lanjut ke persamaan keduanya tadi. X kurang Y kurang 2 akar X kurang Y sama dengan 15. Jadi sini bukan lagi X tambah Y tapi X kurang Y, teman-teman. Jadi kita misalkan di sini X kurang Y nya, akar X kurang Y nya itu sama dengan B. Jadi sini B nya harus lebih besar dari 0 ya, teman-teman. Maka diperoleh jadi seperti biasa, kita rubah dulu bentuknya ini jadi akar
X kurang Y pangkatkan 2 dikurang 2 akar X kurang Y sama dengan 15. Berarti akar X kurang Y nya kita rubah jadi B, berarti B kuadrat dikurang 2B sama dengan 15. Jadi ini 15 nya pindah ke ruas kanan, 15 nya pindah ke ruas kiri ya teman-teman. Misalnya kita faktorkan, berarti jadi sini B kurang 5 dikali B tambah 3 sama. Di sini yang memenuhi adalah B kurang 5 ya teman-teman, karena hasilnya B sama dengan 5. Untuk B tambah 3 nya ini tidak memenuhi, karena di sini B nya sama dengan negatif 3. Ini tidak memenuhi. Oke, berarti di sini B sama dengan 5. Kita ganti nilai B nya tadi, itu sama dengan akar X kurang Y sama 5. Kita kuadratkan kedua ruas, berarti jadinya di sini X kurang Y sama dengan 25. Ini kita jadikan persamaan 2. Oke, selanjutnya kita eliminasi. Kita eliminasi X ya teman-teman. Persamaan 1 dan 2. Di persamaan satunya X tambah Y sama dengan 9. Persamaan 2 nya X kurang Y sama dengan 25. Oke, kita kurang, dengan X nya habis, Y kurang negatif Y, kita dapat positif 2Y sama dengan 9 dikurang 25, itu kita dapat negatif 16 teman-teman. Maka diperoleh nilai Y nya sama dengan negatif 16 dibagi 2. Hasilnya kita dapat sini negatif 8. Oke, kita sudah dapat nilai Y nya. Jadi berikutnya kita substitusi Y sama dengan negatif 8 ke persamaannya bebas teman-teman. Di sini saya pilih persamaan 1. X tambah Y sama dengan 9, berarti X kurang 8 sama dengan 9, berarti X sama dengan 17 ya teman-teman. 9 ditambah 8. Oke. Karena nilai X dan Y nya kita sudah dapat, maka kita bisa mencari nilai dari X kali Y nya. Jadi nilai X kali Y itu sama dengan X nya 17, berarti 17 dikali negatif 8 sama dengan negatif 135. Oke, untuk contoh satunya selesai teman-teman. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Jadi untuk nomor 2 nya kita bisa menganalisis soalnya terlebih dahulu teman-teman. Jadi jika teman-teman perhatikan, pada soal terdapat beberapa nilai yang sama ya teman-teman. Di sini akar 2 tambah 1 pangkat 7, dia sama dengan ini teman-teman. Lalu di sini akar 2 kurang 1 dipangkatkan 7, ini juga akar 2 kurang 1 pangkat 7. Oke, jadi supaya mudah, kita misalkan saja teman-teman. Jadi kita misalkan yang pertama akar 2 tambah 1 dipangkatkan 7, itu kita misalkan sama dengan A. Lalu akar 2 kurang 1 pangkatkan 7, itu kita misalkan sama dengan B. Maka persamaannya di sini, ini kita jadi A, ini jadi B. Ini A, ini B, maka persamaannya menjadi A tambah B dipangkatkan 2 kurang A kurang B dipangkatkan 2 teman-teman.
Selanjutnya kita lihat konsep aljabarnya untuk terkait pemfaktor dan penguraian. Itu kita bisa gunakan konsep yang pertama, ini teman-teman, x kuadrat kurang y kuadrat sama dengan x tambah y kali x kurang y, teman-teman. Berarti yang ini yang jadi x-nya, lalu ini jadi y-nya. X kuadrat kurang y kuadrat itu jadinya x tambah y dikali x kurang y, teman-teman. X tambah y berarti di sini a tambah b ditambah a kurang b dikali x kurang y, berarti a tambah b dikurang a kurang b. Sehingga di sini jadinya di sini a ditambah a, berarti kita dapat 2a, lalu b kurang b habis. Oke, selanjutnya dikali berikutnya di sini. Ini jadinya a tambah b, ini kali masuk dulu, teman-teman, berarti di sini kurang a, lalu negatif 1 dikali negatif b, berarti tambah b. Di sini dapatnya 2a dikali a kurang a habis, lalu b ditambah b, berarti 2b. Sehingga kita dapat di sini sama dengan 4ab. Oke, selanjutnya kita ganti a dan b-nya, teman-teman. Jadi tadi a dan b-nya sudah dimisalkan, berarti 4ab-nya sama dengan 4 dikali a-nya itu sama dengan tadi akar 2 tambah 1 dipangkatkan 7, lalu b-nya akar 2 kurang 1 dipangkatkan 7. Oke, ini sama-sama pangkat 7 ya, teman-teman. Jadi ini bisa dikali masuk, berarti sama dengan 4 dikali dalam kurung ya, teman-teman. Jadinya akar 2 tambah 1 dikali akar 2 kurang 1 dipangkatkan 7 semua, teman-teman. Berarti di sini selanjutnya konsep yang kita gunakan juga masih sama untuk yang bagian ini, hanya sekarang kita rubah dari yang kanan, ruas kanan, menjadi yang ruas kiri, teman-teman. Di sini ini jadi x-nya, akar 2 itu sama dengan x, lalu 1 sama dengan y. Oke, di sini x, y. Berarti nanti jadinya x kuadrat, berarti akar 2 kuadrat kurang 1 kuadrat. Ini dipangkatkan 7, sehingga hasilnya di sini 4 dikali akar 2 kuadrat, ini 2, berarti 2 kurang 1 dipangkatkan 7. Berarti kita dapat 4 dikali 1 pangkat 7. Pangkat 7 sama dengan 1 ya, teman. 4 kali 1 itu sama dengan 4. Jadi ini teman-teman jeli dalam melihat soal untuk dapat memisalkan. Jadi untuk angka yang terlalu banyak, teman-teman bisa gunakan konsep pemisalan. Oke, untuk contoh 2 selesai, kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita bahas contoh 3-nya. Jadi soalnya seperti ini. Jawab. Jadi kita disuruh menentukan nilai dari 1 ditambah 1 per x dipangkatkan 3. Untuk diketahuinya x-nya sama dengan akar pangkat 3 dari 4 ditambah akar pangkat 3 dari 2 ditambah 1. Oke, jawab. Jadi di sini diketahui x-nya itu sama dengan akar pangkat 3 dari 4 ditambah akar pangkat 3 dari 2 ditambah 1. Jadi di sini ada hubungannya, teman-teman, yang ini dari ini ya, teman-teman. Hubungannya bahwa 4 itu sama dengan 2 pangkat 2, teman-teman. Jadi kita bisa rubah di sini. 4 kita rubah jadi 2 pangkat 2. Ditambah di sini akar pangkat 3 dari 2 ditambah 1. Oke, supaya bentuknya memiliki hubungan ya, teman-teman. Jadi ini saya bisa rubah
Jadi konsep bagaimana merubah bentuk akar ke bentuk pangkat. Jadi konsepnya akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N, teman-teman. Berarti yang ini saya bisa rubah, ini jadinya 2 pangkat 2 per 3, teman-teman. Ditambah akar pangkat 3 dari 2, berarti M nya 1, 2 pangkat 1 per 3 ditambah 1. Terus saya bisa rubah lagi di sini, 2 pangkat sama dengan 2 pangkat 1 per 3. Di sini saya tulis 2 pangkat 1 per 3 dipangkatkan 2, teman-teman. Ditambah 2 pangkat 1 per 3 ditambah 1. Jadi konsepnya A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M kali N, ya teman-teman. Jadi 1/3 dikali 2 itu hasilnya 2/3. Karena sudah sama ya teman-teman, 2 pangkat 1/3, ini juga 2 pangkat 1/3. Jadi kita misalkan Y sama dengan 2 pangkat 1/3, teman-teman. Jadi ini Y pangkat 3 itu sama dengan 2, teman-teman. Dari mana datangnya Y pangkat 3 sama dengan 2? Jadi konsepnya kalau kedua ruas dipangkatkan 3 semua, teman-teman, Y juga dipangkatkan 3, 2 pangkat 1/3 juga dipangkatkan 3, berarti ini jadinya Y pangkat 3 sama dengan 2. Ini kalau konsepnya yang digunakan ini, teman-teman, dipangkat di dalam dikali pangkat yang di luar, berarti 1/3 dikali 3 itu sama dengan 1, teman-teman. 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Oke. Selanjutnya di sini kita bisa rubah, jadi maka diperoleh persamaan baru ya teman-teman. Persamaannya bentuk yang ini, X nya itu jadi sama dengan Y kuadrat tambah Y ditambah 1. Oke. Selanjutnya kita mau cari nilai dari 1 tambah 1 per X dipangkatkan 3, teman-teman. Sehingga nilai dari 1 tambah 1 per X dipangkatkan 3, berarti kita ganti X nya dengan Y kuadrat tambah Y tambah 1, teman-teman. 1 tambah 1 per Y kuadrat tambah Y tambah 1 dipangkatkan 3. Oke, selanjutnya teman-teman, jadi di sini berdasarkan diketahui ada Y pangkat 3, teman-teman. Jadi kita bisa rubah bagaimana supaya Y pangkat 2 nya jadi Y pangkat 3. Bagaimana cara kita rubahnya? Jika teman-teman perhatikan, jadi Y kuadrat tambah Y tambah 1 itu sama dengan Y kuadrat tambah Y kali 1 tambah 1 pangkat 2, teman-teman. Jadi bentuk yang ini kan 1 pangkat 2 juga 1 ya teman-teman, itu sama dengan yang ini, teman-teman. Ya, bentuknya sama. Jadi untuk merubah dari pangkat 3 nya, berarti kita cukup kali dengan X kurang Y. Jadi kalau dikali dengan X kurang Y, berarti di sini supaya jadi X pangkat 3 kurang Y pangkat 3 itu Y kuadrat tambah Y tambah 1 itu harus dikali dengan Y, karena X nya sama dengan Y, teman-teman. Y kurang 1, teman-teman, supaya hasilnya itu sama dengan Y pangkat 3 kurang 1 pangkat 3. 1 pangkat 3 tadi sama dengan 1 ya teman, tetap 1. Berarti Y pangkat 3 dikurang 1. Oke, jadi kita rubah
Berarti di sini jadinya 1 tambah, supaya nilainya tetap, berarti di sini 1 per Y pangkat 2 tambah Y tambah 1. Kedua-duanya kita kali dengan Y kurang 1 teman-teman, baik pembilang maupun penyebutnya. Ya, sehingga jadinya di sini 1 tambah Y kurang 1 per di bawahnya ini jadinya Y pangkat 3 kurang 1. Oke, dipangkatkan 3. Berarti kita sudah dapat bentuk seperti itu. Selanjutnya itu diketahui di sini Y pangkat 3 itu sama dengan 2 ya teman. Berarti 1 tambah 1 per X di pangkat 3 itu bisa sama dengan 1 tambah Y kurang 1 per Y pangkat 3-nya yang ini kita ganti dengan 2. Berarti 2 kurang 1 teman-teman. Dipangkatkan 3. Kita lanjutkan di sini. Berarti jadinya di sini 1 tambah 1 per X pangkat 3 itu sama dengan, di sini 2 kurang 1 itu sama dengan 1 ya teman. Berarti jadinya 1 tambah Y kurang 1 per 1 tetap Y kurang 1 teman-teman. Dipangkatkan 3. Berarti di sini 1 kurang 1 habis. Di hasilnya sama dengan Y pangkat 3. Nilai Y pangkat 3 tadi sama dengan 2. Jadi dengan begini kita peroleh nilai dari 1 tambah 1 per X pangkat 3 itu sama dengan 2. Oke, untuk contoh 3 seperti itu. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh 4. Jadi soalnya seperti yang teman-teman lihat. Jadi kita langsung saja teman-teman, kita tulis ulang saja soalnya. Di sini X akar Y ditambah Y akar X dikurang akar 2014 X kurang akar 2014 Y tambah akar 2014 XY itu sama dengan 2014. Oke, selanjutnya teman-teman kita pindahkan negatif akar 2014X dan negatif akar 2014Y ini ke ruas kanan. Karena di sini untuk yang ini mereka semua memiliki XY ya teman. Jadi selain ketiga suku ini, 2 suku lainnya tidak memiliki XY kedua-duanya. Jadi kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti untuk bagian kirinya sisanya X akar Y tambah Y akar X lalu ditambah akar 2014 XY. Lalu untuk ruas kanannya ini jadinya dari 2 akar 2014X tambah akar 2014Y lalu ditambah 2014 teman-teman.
Oke, selanjutnya kita buat bentuknya sama teman-teman. Kita patokan akar 2014 XY. Ini semuanya bentuk akar ya teman-teman. Jadi semua ini kita rubah ke dalam bentuk akar. Jadi untuk X akar Y ini, X itu bisa kita rubah jadi akar X kuadrat teman-teman. Berarti akar X kuadrat kali akar Y. Lalu tambah Y-nya kita bisa rubah jadi akar Y kuadrat. Nilainya masih sama dengan Y. Ini dikali akar X. Untuk yang lainnya tetap teman-teman. Tambah ini 2014 XY sama dengan akar 2014X tambah akar 2014Y. Lalu 2014 juga kita rubah ke dalam bentuk akar teman-teman. Berarti jadinya akar 2014 pangkat 2. Oke, berarti ini bentuknya jadi akar X kuadrat Y tambah akar XY kuadrat ya. Lalu ini tetap ditambah akar 2014 XY sama dengan ini akar 2014 X tambah akar 2014Y ditambah ini akar 2014 pangkat 2. Oke, setelah itu teman-teman, jika teman-teman perhatikan ini sama-sama memiliki X-nya teman-teman, X-nya dalam akar, jadi kita bisa keluarkan akar X-nya. Jadi di sini jadinya akar X-nya di luar. Berarti ini X akar X-nya sudah diambil. Berarti sisanya akar X teman-teman. Lalu ditambah untuk ini X1 dan Y1 kita ambil. Berarti dalamnya sisa akar Y. Lalu di sini X-nya sudah kita ambil. Berarti dalamnya sisa akar 2014. Sama dengan. Lalu yang ini yang sama itu 2014-nya teman, akar 2014. Berarti akar 2014-nya kita bisa taruh di luar. Berarti di dalamnya ini sisa X. Berarti di dalamnya sisa akar X teman-teman. Lalu yang ini buat sisanya ditambah akar Y. Lalu yang di paling belakang ini sisanya akar 2014. Sebelumnya pangkat 2 ya teman-teman. Berarti di sini jadi konsepnya teman-teman untuk matematika. Jadi kalau A B itu sama dengan BC, maka BB-nya bisa dicoret untuk perkalian teman-teman. Berarti A-nya sama dengan C. Jadi yang selanjutnya ini sama ya. Akar X tambah Y tambah akar 2015. Ini sama, berarti tinggal dicoret. Berarti sini kita peroleh akar XY itu sama dengan akar dari 2014. Kita hilangkan akarnya teman-teman. Berarti kita pangkatkan 2 untuk kedua ruas. Oke. Ini akarnya hilang ya. Jadinya di sini XY sama dengan ini juga akarnya hilang. Jadinya 2014. Jadi kita peroleh di sini XY perkalian XY itu sama dengan 2014. Nah, berarti di sini teman-teman untuk mencari nilai X dan Y, pasangan X dan Y, kita bisa mencari faktor positif dari 2014 teman-teman. Kita menentukan faktor positif dari 2014. Jadi 2014 itu sama dengan 2 dikali 19 dikali 53 teman-teman. Oke, jadi sini 2-nya pangkat 1, 19-nya pangkat 1, 53 juga pangkat 1. Jadi banyaknya
faktor positif dari 2014 itu sama dengan 1 yang ini teman-teman tambah 1 dikali 1 yang ini selalu tambah 1 lagi, lalu dikali 1 yang ini tambah 1, sehingga kita dapat di sini 8. Jadi banyaknya faktor positif dari 2014 itu adalah 8 teman-teman. Jadi secara otomatis banyaknya pasangan bilangan asli yang memenuhi persamaan itu adalah 8 pasangan teman-teman. Oke, jadi 8 pasangan tersebut itu adalah di pasangan X, Y nya adalah, jadi pasangannya di sini berarti berapa kali berapa dikalikan hasilnya 2014 teman-teman. Berarti dia bisa 1,2014. Berarti X nya 1, Y nya 2014, atau dibalik X nya 2014 lalu Y nya 1. Oke, lalu bisa juga di sini X nya 2, Y nya 1007, atau bisa bertukar X nya yang 1007 dan Y nya 2. Selanjutnya itu bisa (19,106) ya, atau kebalikannya berarti 106,19. lalu bisa juga ini 38,53 atau 53,38. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini berdasarkan jumlah pasangan berurutnya, di sini kita peroleh banyaknya pasangan berurut adalah 8 pasang. Oke, sekian. Semoga video ini bisa bantu teman-teman sekalian.